yang semuanya. Recording in progress. Ya, kita lanjutkan kuliah kita ya, yaitu di dasar telekomunikasi. Kita sudah membahas mengenai kemarin pertemuan terakhir, yaitu membahas mengenai analog digital conversion ya. Jadi bagaimana sinyal analog dikonversikan ke dalam sinyal digital begitu. Nah, di pertemuan hari ini kita akan bahas telecommunication environment. Jadi lebih ke arah dasar-dasar aja ya. Baru kemudian di minggu selanjutnya kita akan coba bahas komunikasi digital ya. Nah, telecommunication environment. Environment itu apa sih gitu ya? Jadi environment itu adalah kerusakan, kerusakan ya, kerusakan atau problem lah ya, problem. Karena kita di perkuliahan teknik elektro ya, tentu saja ya kerusakannya berkaitan dengan sinyal ya. Karena telekomunikasi ya sinyal telekomunikasi. Nah, proses telekomunikasi biasanya melibatkan ini ya yang biasanya kita update begitu kan. BS itu adalah base station, UA adalah user equipment ya begitu ya, ini adalah mobile phone dan seterusnya. Nah, proses transmitter di sini kan ada proses TXRX ya, TXRX begitu kan, begitupun di base station gitu kan, ada TX dan RX begitu ya. Nah, proses pengiriman dan penerimaan sinyal tersebut tentu saja sepanjang sepanjang jalan di sini ya seperti itu ya, di sepanjang kanal gitu kan, kanalnya biasanya namanya KN. Nah, akan melalui kerusakan begitu ya, akan mengalami kerusakan. Bagaimana dan apa kerusakan-kerusakan itu kita akan bahas hari ini. Nah, kenapa dalam dunia telekomunikasi dinamakan seluler gitu kan? Karena dia bentuknya seperti sel-sel ya, bentuknya seperti sel-sel, biasanya untuk memudahkan, ini lambangnya biasanya segi 6 gitu ya, jadi lambangnya segi 6 gitu ya, padahal aslinya tidak harus selalu seperti ini. Kenapa? Ya karena dia tergantung dengan landscape ya, kalau misalkan ada gedung gitu kan, ada gedung di sini dan seterusnya begitu kan, ada rumah, ada gedung, maka landscape tadi ya berubah gitu ya, seperti tidak lagi bentuknya segi 6 dan seterusnya, ada perbukitan begitu ya, di sini ada mountain dan seterusnya, maka tidak lagi berubah berbentuk segi 6. Oke. Yang pertama adalah purpose dari kegunaan dari communication system sendiri, yaitu fokusnya adalah carry information. Jadi membawa informasi gitu ya dari satu poin gitu kan, dari satu titik ke titik yang lainnya. Begitu, dan tentu saja menggunakan device ya, menggunakan alat. Nah, di sana dalam telekomunikasi pasti ada 3 gitu kan, ada source gitu kan, ada source sumber ya, sumber, kanal, dan tujuan gitu ya, seperti itu. Nah, 3 ini penting pada sistem telekomunikasi. Ini saya sambil add teman-temannya. Nah, bagaimana sistem telekomunikasi itu dibuat? Pasti dia ada bentuknya source. Nah, source itu bentuknya pasti dia adalah MT ya, jadi message ya, message melewati kanal. Apakah dia kanalnya wire gitu kan, seperti itu kan, atau wire ya, atau wireless ya, wireless. Nah, seperti itu, atau dia fiber optik. Nah, tentu saja ketika dikirimkan, harapannya adalah destinasi mampu membaca, gitu kan? Destinasi mampu membaca. Yang dikirimkan apa? Ya sinyal listrik ya, sinyal 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 listrik. Dalam hal ini adalah sinyal elektromagnetik ya, elektromagnetik. Baik dia menggunakan copper wire dan seterusnya, menggunakan wireless, dia adalah sinyal listriknya terkirim ya, terkirim. Jadi bukan masalah wire atau wirelessnya, jadi bukan masalah ada kabel atau enggak gitu ya, tapi powernya diterima atau enggak begitu, seperti itu. Seperti saya bicara, misalkan kedengaran melalui telinga dan seterusnya, bicaranya analog, kan tidak ada wire-nya, tapi kan powernya diterima oleh siapa? Oleh gendang telinga. Nah, maka itu adalah
komunikasi ya sebenarnya ya. Jadi tidak ada hubungan dengan wire atau wireless. Dia hanya apa? Dia hanya kanal. Dia hanya tempat untuk mengirimkan begitu seperti itu. Nah, di dalam kanal tersebut gitu ya, pasti akan ada kerusakan, impairment gitu kan, kerusakan yang disebabkan oleh adanya kanal. Apa aja? Yang pertama adalah atenuasi, yang kedua adalah distorsi, yang ketiga adalah noise gitu ya, seperti itu ya. Jadi apa? Message yang diterima gitu kan tidak lagi gitu kan MT misalkan di sini sama dengan V0 sin gitu kan omega T. Nah, ketika nyampe 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 ke receiver gitu ya, tidak lagi MT begitu kan, tapi udah apa namanya M aksen T gitu ya. Seperti itu V0 sin omega T gitu kan plus ada noise MT gitu ya. Seperti itu kan. Nah, ini bukan P0 lagi, mungkin ada alfa di sini. Ada faktor atenuasi gitu kan. Atenuasi seperti itu. Nah, atenuasi. Nah, selanjutnya kita coba masuk satu persatu ya. Jelaskan apa sih atenuasi gitu ya. Atenuasi adalah ketika sinyal travels gitu kan, ketika sinyal dikirimkan melewati sebuah kanal kehilangan beberapa energinya. Jadi hilangnya energi gitu ya sinyal yang dikirimkan lewat kanal gitu ya, biasanya dalam bentuk panas gitu kan karena disebabkan oleh internal resistansi. Oke. Nah, maka kita mengatakan we say the signal is attenuated. Kita mengatakan sinyal itu telah terkena atenuasi begitu ya, seperti itu. Jadi atenuasi coba lihat di sini. Nah, awalnya adalah aqueous gitu ya, melewati kanal, di sini ada panas gitu kan. Kemudian pasti ada resistor ya, sifat resistif ya, resistif gitu kan. Nah, ini akan mengakibatkan atenuasi begitu ya. Ciri khasnya apa? Amplitudenya berkurang. Amplitude berkurang, maka dia adalah power berkurang. Nah, contohnya apa di sini? Ini kan 0,9 ya. Nah, di sini nggak ada. Ini hanya pengalinya 1 ya di depan. Nah, dia begitu. Begitupun misalkan di sini ini adalah 1 gitu ya, maka di sini jadi 0,9. Amplitudenya berkurang. Gitu ya. Jadi berubahnya power biasanya terlihat dari amplitude. Jadi ketika Anda teriak gitu ya, sebenarnya bukan merubah frekuensi gitu kan, sedang merubah, tapi yang dilakukan adalah merubah amplitude. Amplitudenya gitu kan. TOA itu bukan merubah frekuensi. TOA itu merubah amplitude yang mungkin awalnya seperti ini gitu kan, maka Anda bilang amplifier gitu, maka yang jadi berubah seperti ini. Hapus dulu. Nah, maka ini adalah amplifier. Nah, gitu ya. Nah, kira-kira tapi frekuensinya sama ya. Frekuensi sama. Ini adalah amplifier. Oke, atenuasi. Nah, akan menjadi masalah gitu ya. Can be problematic for long distance communication. Jadi akan sangat bermasalah gitu ya ketika dia Ketika dia melewati sebuah kanal yang panjang, yang jauh begitu kan. Nah, dia pasti Dia akan beratenuasi. Nah, ciri khasnya adalah seperti ini. Jadi dia berkurang gitu ya lama-kelamaan dan jaraknya makin jauh ratusan kilo, ribuan kilo begitu, maka sinyalnya makin kecil, maka sudah tidak jelas lagi mana sinyal satu gitu kan 1010 ini masih jelas 1010 dan ini nggak jelas gitu kan seperti itu kan kayak gitu maka harus diamplifikasi harus digunakan amplifier pengingat ya. Oke. Solusi atenuasi adalah yang paling gampang adalah yang pertama adalah solusinya gitu ya. Solusi dari atenuasi yang pertama adalah menggunakan amplifier seperti yang saya bilang tadi. Jadi ada amplifiernya. Ketika sudah mengecil kembali, dinaikkan kembali dan seterusnya. Jadi lama kelamaan dia bisa nyampe pada sisi receiver. Yang kedua adalah menggunakan kanal dengan smaller gitu kan, smaller attenuation. Jadi level atenuasinya kecil gitu ya. Seperti itu kan. Tapi biasanya more expensive. Nah, ini sudah lumrah lah ya.
apa namanya, lebih bagus, biasanya lebih ekspensif. Nah, yang terakhir adalah menggunakan sinyal digital. Nah, sinyal digital ternyata lebih paham, lebih tahan terhadap noise gitu ya, seperti itu ya. Karena dia hanya bitnya hanya 1 dan 0 begitu kan, 1010 gitu kan. Itu lebih tahan. Jadi bitnya hanya 1 dan 0. Jadi tiga strategi itu untuk mengurangi nilai atenuasi. Oke, ini dia contohnya kabel ya. Nah, ini dia. Jadi kabel, ini lihat ya, dari samudra ini jadi nggak ini ya, apa namanya, manusia itu kalau narik kabel nggak kira-kira begitu kan, Samudra Pasifik begitu kan. Kita di Indonesia biasanya ke Singapura dulu, Singapura ke Hong Kong gitu ya, ke Hong Kong. Nah, sini nih rutenya, kemudian ke apa namanya, ke Jepang atau ke Korea atau juga ke apa, Beijing ya, ke ini Tokyo nih, daerah sini, kemudian ke San Francisco dan seterusnya. Ada juga dari sini, dari Hong Kong juga langsung ke Hawaii, kemudian ke sini. Begitupun di di apa, Samudra Atlantik ya, sama ya. Jadi ini kalau dibentangkan udah sangat panjang begitu ya. Jadi satu bentangan, satu bumi gitu kan, itu sudah berapa? Sudah 40.000 kilometer ya, 40.000 kilometer gitu. Seperti itu. Jadi panjang sekali ya kabel yang ditarik oleh oleh manusia, dalam hal ini fiber optik. Gitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah linear distortion. Nah, linear distortion gitu kan, the channel attenuation according to transmit bersinar frekuensi. Nah, biasanya dia pindah geser frekuensi. Nah, jadi apa namanya, biasanya pindah ke higher frekuensi. Jadi itu ada distorsi gitu kan. Sinyal tersebut biasanya mendapatkan atenuasi gitu kan, usually higher frequency attenuated more. Jadi ini bergantung dengan jenis frekuensinya gitu ya. Jadi kalau basisnya adalah resistif gitu kan, resistif gitu kan, dia biasanya bergantung kepada semua frekuensi. Nah, kalau apa namanya, kalau linear distortion dia bergantung jenis frekuensinya begitu kan, dan dia bergantung pula terhadap bandwidth-nya gitu ya. Nah, awalnya misalkan seperti ini. Jadi pada frekuensi 1 gitu ya, frekuensi 1 dia pembaginya adalah 0,9. Jadi ada berkurang 0,1 faktornya. Tapi pada frekuensi yang kedua gitu kan, pengurangnya berapa? Ternyata pengurangnya adalah 0,2 gitu ya, seperti itu. Jadi ini adalah linear distortion disebabkan oleh bahan biasanya ya, bahan dari kanal tersebut gitu kan, bahannya apakah bahan fiber optiknya, bahan dari dari sialnya dan seterusnya, belan gitu ya, seperti itu. Jadi dia linear distortion. Nah, linear distortion seperti ini ya. Jadi bentuknya biasanya seperti ini. Nah, maka frekuensi makin tinggi, distorsinya makin makin apa? Di sini makin ngambilnya makin banyak gitu ya, seperti itu. Kayak gitu. Jadi ini contohnya linear distortion. Dia bersifat seperti R tapi ada kapasitornya. Nah, begitu ya. Kalau tadi kan hanya pure R ya. Kalau pure R dia pasti biasanya lurus saja gitu. Jadi frekuensi berapapun atenuasinya pasti segitu gitu. Nah, kalau ada kapasitornya, maka dia akan menurun. Nah, ternyata ada nggak linear distortion plotnya? Ada ya, bentuknya seperti ini. Jadi ternyata bergantung kepada frekuensinya. Katakanlah frekuensinya adalah 1 MHz. Nah, ini ya, atenuasinya ternyata berapa dB gitu kan, masih kecil-kecil, masih di atas minus 10 dB. Jadi ya kalau atenuasi di atas minus 10 ya kita anggap masih bagus lah begitu ya. Ini jenis-jenis kabel koaksialnya, ada koaksial 30 meter, ada koaksial 300 meter begitu ya, dan ada koaksial tipe kabel tipe 5 ya, begitu ya. Nah, eh, ini ke sini apa Pak maksudnya ya? Ini dia nggak ngambil lagi ya lanjutannya seperti apa, apakah ke sini gitu kan ataukah ngedrop ke bawah, ya kita nggak tahu. Harus dicari lagi datanya. Cuma dari ini diperlihatkan bahwa bahwa beda frekuensi akan mengembangkan atenuasi yang berbeda. Kalau tadi sinyal ini ya, kalau ini sinyal listrik ya, sinyal listrik, sinyal sinyal elektrik.
elektrik atau sinyal RF, radio frekuensi ya. Nah, di sini ada frekuensinya megahertz. Nah, kalau sinyal optik bagaimana, Pak? Nah, sinyal optik dia berkaitan dengan dengan gelombang panjang gelombang biasanya ya, panjang gelombang. Nah, makanya di daerah-daerah frekuensi seperti ini ada pik-piknya. Ini udah sifat alamiah begitu ya, sifat alamiah. Jadi kenapa rentang frekuensi tersebut sering dipergunakan? Karena atenuasinya rendah begitu. Jadi fiber optik bekerja pada panjang gelombang 850 nanometer gitu kan. Nah, ya karena memang atenuasi atau mungkin 1550. Nah, karena atenuasi di lambda tersebut gitu kan nanometer rendah sekali gitu kan. Atenuasinya rendah berarti kan kualitasnya sangat sangat bagus begitu ya, seperti itu. Begitupun dengan kabel koaksial. Nah, kabel koaksial juga jangan apa namanya? Kabel koaksial jarang dipakai untuk kabel jarak jauh gitu ya. Kenapa? Karena loss-nya tinggi banget gitu. Kabel koaksial biasanya dipergunakan untuk apa? Kabel TV ya dari apa namanya antena begitu kan ke dalam rumah kan, dalam rumah dan seterusnya mungkin ya sekitar plus minus 5 meter lah ya, 5 sampai sampai 10 meter gitu. Nah, ini rentangnya ya dia masih daerah sini ya. Jadi masih rendah begitu seperti itu ya, tergantung frekuensi dari TV-nya itu sendiri. Jadi Pak, boleh nggak gitu ya bikin fiber optik dari antena ke boleh-boleh aja gitu ya, cuma mahal kan gitu kayak ngangkut batu gitu kan pakai mobil mobil sedan. Nah, boleh nggak? Boleh gitu ya. Siapa yang nggak bolehin kan? Cuma ya useless begitu jatuhnya. Jadi tidak sesuai dengan peruntukannya begitu kan, tapi boleh boleh gitu kan, misalkan sultan gitu ya. Cuma ya apa namanya dia tidak efektif dalam menggunakan sumber daya yang ada. Oke, contoh linear distortion. Jadi ini contohnya ternyata kelihatan ya kalau sinyal digital seperti ini apabila difurirkan dia penjumlahan beberapa sinyal frekuensi yang berbeda. Maka kalau dia kena distorsi, linear distorsi sinyal, bentuknya seperti ini, kanal gitu ya. Nah, ini kalau pernah lihat di osiloskop ya, memang bukan osiloskop ya. Kalau osilator adalah pembangkit sinyalnya. Nah, kalau osiloskop ya dia pengukur sinyalnya ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini dia kena distorsi nih. Gitu. Karena harusnya kan lurus ya kotak. Nggak kelihatan ya. Harusnya ini lurus gitu kan seperti ini. Maka bentuknya kotak seperti ini. Jelas. Nah, ini ada terkena distorsi berarti sinyalnya. Jadi ada beberapa sinyal yang stabil, ada yang terkena distorsi. Makanya harusnya seperti ini sebenarnya. Jadi dia adalah penjumlahan gitu kan, penjumlahan yang utamanya frekuensi ke-1, penjumlahan frekuensi kedua dan seterusnya ya ke bawah juga ada. Maka bentuk sinyalnya adalah seperti ini. Yang terlihat yang mana? Satu atau dua? Yang terlihat adalah penjumlahannya. Gitu ya, penjumlahannya. Hasilnya seperti ini. Non-linear distortion. Nah, non-linear distortion itu lebih nggak jelas lagi gitu ya. Jadi kalau linear masih bisa diprediksi. Nah, kalau non-linear itu biasanya tidak ada yang namanya non-linear ya, begitu ya. Nah, ini contohnya 1A gitu kan menjadi 0,8A. Berarti kan ada pengurang berapa? 0,2 ya, begitu kan. Ini 2A gitu kan. Jadi berapa? 0,6 gitu kan. Jadi 0,62A. Jadi ini karena apa? Karena amplitude atau fasenya. Jadi fase biasanya dari frekuensi ya. Nah, ini berkurangnya berapa? Ya berkurangnya 0,4 gitu ya. Reduction factor. Jadi ini adalah non-linear distorsi. Bentuknya kira-kira seperti ini. Dia mirip linear ya, cuma lebih kasar sebenarnya karena ini dia non-linear begitu. Nah, kemudian setelah kita menjelaskan distorsi, impairment yang selanjutnya adalah noise gitu ya. Noise itu apa? Noise gitu kan, semua sinyal yang tidak dibutuhkan gitu kan, yang tidak diharapkan gitu kan, yang dijumlahkan. Nah, ini dia edit ya by the channel. Jadi apa namanya?
ada noise-nya begitu kan, dan biasanya random. Sinyalnya ada dua, ada dari eksternal, ada internal noise gitu ya. Nah, beda kalau yang sama tadi, dia adalah ada pengaruh di amplitude-nya ya, seperti ini. Kalau ini bersifat dijumlahkan. Ada juga bersifat apa external source, contohnya adalah solar radiation dan seterusnya gitu kan, crosstalk gitu ya. Dan ada juga dari internal. Example external noise biasanya crosstalk. Kalau Anda pernah pernah apa namanya? Pernah ini sebenarnya kok di sini Anda pernah ngalamin nggak ya telepon kabel ya? Kalau pas telepon kadang dengar suara orang begitu loh. Nah itu crosstalk sebenarnya gitu. Kalau di handphone saya kira nggak seperti itu ya. Sudah bagus ininya apa karena dia basisnya adalah software. Kalau zaman dulu memang basisnya adalah hardware gitu ya. Nah, mungkin Anda pernah angkat telepon, mau telepon siapa, tapi ada orang yang lagi ngobrol. Nah, itu dia crosstalk. Gitu ya. Jadi ada persilangan yang tidak diharapkan. Noise yang selanjutnya adalah internal noise. Nah, ini noise yang tidak dapat dihindari. Biasanya disebabkan oleh ada elektron ya dalam konduktor. Jadi ada random dan seterusnya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah noise sangat random. Nah, seperti itu. Ini sinyal yang udah terkena noise. Noise-nya tinggi banget berarti. Harusnya begini kan? Nah, begitu seperti itu ya. Nah, biasanya dia panas gitu ya. Itu menyebabkan noise. Oke, noise signal hasilnya seperti apa gitu ya. Hasil noise signal hasilnya seperti ini gitu. Yang pertama adalah ini adalah noise-nya. Jadi kalau ini banyak semut gitu kan. Nah, itu adalah noise sebenarnya ya, noise gitu kan, sinyal noise yang didemodulasi oleh si TV. Karena informasinya nggak ada gitu ya, maka sisa sinyal noise-nya. Jadi sinyalnya seperti ini gitu kan. Noise itu dia time domain juga bisa bentuknya seperti ini gitu ya. Noise. Ini adalah message MT gitu kan, di sini adalah noise NT. Nah, tadi karena noise bersifat dijumlahkan gitu ya. Nah, di sini kan ada transmitter gitu kan. Nah, ketika nyampe di receiver di RX, maka sinyalnya seperti apa? Ya dua sinyal ini jumlahkan begitu ya. Jadi sinyalnya sinusoidalnya kelihatan cuma masih ada noise-nya. Nah, ini noise gitu ya. Seperti itu. Nah, noise gitu kan, internal noise never eliminated karena dia bawaannya ya, bawaan dari device tersebut. Makanya kalau Anda KP di BTS, di Telkom masuk ke kan juga ada BTS tuh di bawahnya ada ruangan kecil ya, box gitu ya. Nah, itu dalamnya dingin banget tuh gitu ya. Dalamnya dingin banget. Dia apa? Sebentar saya edit dulu. Nah, dia apa? Dia mengurangi ini ada antenanya gitu kan. Nah, di sini kabelnya. Nah, ini ruang box yang kecilnya dingin banget gitu ya. Ada AC-nya, biasanya mungkin AC-nya 4 dan seterusnya walaupun ruangannya sekecil itu untuk mengurangi noise gitu ya. Jadi ini kan antenanya ya. Nah, nah karena dia disebabkan oleh panas ya. Semakin panasnya banyak, maka noise-nya makin tinggi. Solution untuk external noise tadi ya kayak crosstalk ya. Yang pertama adalah dibikin kabelnya di twisting, dibikin ya. Jadi artinya disusun sedemikian rupa agar tidak ada saling nyambung antara satu mungkin hijau ke coklat dan seterusnya, ini kuning orange ke biru dan seterusnya ya. Jadi proper design. Jadi dibuat desain yang yang baik lah ya gitu ya, seperti itu. Atau juga menggunakan digital transmission. Ini juga bisa gitu kan. Untuk apa? Untuk biasanya kalau ini sudah pada sistem komunikasi modern ya. Kalau zaman dulu kan masih analog, jadi masih menggunakan kabel twist. Solusi yang selanjutnya adalah cooling, pendinginan. Nah, jadi memang cooling pendinginan ini menjadi solusi ya. Jadi kalau tidak salah hampir 60% gitu kan biaya industri telekomunikasi itu bukan pada telekomunikasinya, tapi karena biaya AC gitu ya. Kalau Anda pernah lihat gitu kan, kayak misalkan Microsoft gitu kan, gitu kan, buat server di kutub gitu ya. Biar apa? Ya biar dingin sebenarnya gitu ya. Biar dingin di kutub. Jadi tidak perlu pendingin gitu ya, tidak perlu pendingin.
Makanya orang-orang yang kerja di server jaketnya tebel-tebel, biasanya seperti itu. Nah, apa namanya, atau bikin server di laut, dicemplungin kan ke laut gitu ya. Ya biar tidak butuh pendingin ya, begitu ya. Jadi panasnya langsung terserap sama lingkungan. Yang selanjutnya adalah use digital transmission atau menggunakan komunikasi digital. Jadi ini juga bisa mengurangi noise ya, gitu. Artinya bitnya hanya satu dan nol. Pak, semuanya satu-satu atau berbarengan? Semuanya berbarengan gitu ya. Jadi artinya apa? Ada atenuasi, udah mau mengecil gitu kan, kena noise pula kan begitu ya. Ini kan seperti ini. Jadi ada noise kan gitu kan, atenuasinya berapa, maka makin kecil gitu ya. Nah, seperti ini. Gitu kan, nyampe ketika misalkan nyampe di TX gitu kan, transmitter nyampe di receiver bentuknya seperti ini. Ini kena atenuasi gitu kan, nuasi plus kena noise. Maka solusinya adalah komunikasi digital, dia dikirimkan, walaupun kena noise dan seterusnya, nyampe di receiver begini, gitu ya, seperti itu ya. Jadi ini 1, ini 0 mungkin lah, ini 1, ini 0, maka dibangkitkan ulang, regenerator, gitu ya, bukan lagi diamplifikasi. Karena kalau diamplifikasi jadinya begini, makin besar. Nah, karena ketika kita mengamplifier sebuah sinyal, noise-nya ikut ke amplifier juga, gitu ya, seperti itu ya. Maka dibuat ulang, ya udah, karena ini kita tahu bitnya 1 dan 0, kita ya udah bitnya jadi 1 dan 0 dan seterusnya, gitu dia. Caranya seperti itu. Fading. Nah, selanjutnya adalah fading. Tadi kita sudah belajar atenuasi, gitu kan? Atenuasi, kita juga sudah belajar noise, gitu ya. Yang satu adalah fading. Fading itu apa? Fading adalah pantulan, gitu ya. Fading adalah variable attenuation with time. Nah, ini dia kata kuncinya time, gitu kan. Dia berapa lama sinyal tersebut sampai kepada titik receiver. Artinya apa? Di sini ada multipath fading, ada Doppler fading, dan seterusnya. Contohnya adalah ini, sinyal ke-1, ini adalah sinyal kedua, ini adalah sinyal ketiga. Jalurnya beda. Siapa duluan yang nyampe? Pasti sinyal ke-1. Kenapa? Karena dia line of sight. Gitu kan. Kelihatan bahasanya ya, line of sight itu. Artinya apa? Artinya, ya dia ketika nyampe ke receiver gitu kan, ST sama dengan S1 ditambah S2 ditambah yang S3 dan seterusnya. Nah, kalau ini sinyal line of sight gitu kan, line of sight, maka biasanya sinyal pertama, maka sinyal itulah yang dipilih gitu ya, seperti itu. Maka sinyal ini yang dipilih. Maka ketika keluar atau Anda bilang dapat 4 bar gitu ya sinyalnya. Nah, atau 5 bar. Nah, maka ini berarti biasanya dapat sinyal line of sight. Nah, maka sinyal ini yang dipilih. Kenapa? Karena ini delay-nya mungkin kecil banget gitu ya, 0,01 milisecond penambahannya gitu kan, delay-nya 0,002. Cuma ya kerasa gitu ya, seperti itu. Nah, tapi ketika ini bermanfaat atau enggak sih? Kalau di luar tidak terlalu bermanfaat. Tapi kalau di dalam ruangan gitu ya, Anda tetap dapat sinyal walaupun mungkin tidak maksimal, mungkin hanya maksimalnya 5 bar, misalkan Anda hanya dapat 4 bar gitu kan, maka mungkin sinyal yang ke dalam ruangan gitu kan, dalam ruangan sini misalnya ada gedung juga ada di sini gitu ya, nah maka sinyalnya ya mantul gitu kan, mantul kemana tembus ke sini dan seterusnya, maka dia dapatkan sinyal tersebut. Itulah sinyal yang disebabkan oleh pantulan gitu ya, ada scattering fading misalnya. Oke, yang selanjutnya adalah fading, ada Doppler shift. Nah, Doppler shift itu apa sih? Doppler shift itu biasa dilakukan oleh fast moving object. Nah, gitu ya. Jadi objeknya kan kalau Doppler kan ada pergeseran frekuensi ya, gitu ya. Doppler sama frekuensi kalau misalkan ada ambulan gitu kan, lewat gitu ya. Kemudian nah dia kan berubah ya, ada orangnya di sini kan, dia berubah gitu kan. Baik itu Anda yang bergerak atau kitanya yang diam. Nah, dia frekuensinya berubah. Nah, itu dia maka menyebabkan Doppler effect. Contoh kayak gini di mana?
Contoh kayak gini biasanya kalau Anda pernah nonton gitu kan, motor Grand Prix gitu kan, motor GP atau F1 gitu kan, balap mobil. Nah, kalau ada kalau ada kamera ya, kamera kamera di mobil mereka, biasanya tidak sejelas ya, biasanya agak buram kameranya. Kenapa? Karena mereka bergerak dengan sangat cepat begitu ya, dengan sangat cepat. Beda dengan kamera yang dari helikopter, biasanya gambarnya bagus. Nah, jadi karena kecepatan helikopter tidak secepat kendaraan F1 gitu ya, seperti itu. Maka apa? Maka akan ada efek efek Doppler yang mengakibatkan nah kalau di sini adalah contohnya aircraft ya, pesawat, karena pesawat itu bisa nyampe 900 ya, 900 km per jam gitu ya, dan seterusnya. Itu dia efek efek Doppler. Interferensi, gitu kan. Interferensi ini juga jadi ada 7 ya, yang ketujuh gitu kan. Ini zaman dulu gitu kan. Dia berkomunikasi pakai asap gitu ya. Nah, tiba-tiba di tengah ada yang lagi bikin nasi goreng kan begitu ya, asap juga. Nah, ini kan bingung kan. Ini siapa gitu loh, seperti itu kan. Itu pun interferensi ada juga ya di di dunia telekomunikasi begitu kan. Jadi jadi ketika sinyalnya sampai gitu kan, BTS-nya yang sama, base station-nya, ini sinyal sampai ke sini, ini juga nyampe ke sini. Nah, ini bingung nih teleponnya nih. Ini saya ngambil sinyal yang mana ya? Begitu kan, seperti itu kan. Jadi kayak Anda ngobrol gitu kan, frekuensinya mirip ngobrol gitu kan dengan ada dua orang berbicara ngobrol gitu seperti itu. Karena frekuensinya adalah frekuensi audio, maka maka ketika ada orang yang tiga misalkan sini A dan B lagi bicara gitu kan, nah sini sebelahan lagi bicara juga C dan D, karena sama-sama audio, maka mereka saling interferensi. Kalau ini teriak gitu ya, mereka ini teriak, maka ini akan mengganggu gitu ya, seperti itu. Ada caranya gimana? Ya gantian ngomongnya gitu ya. Caranya gantian, bergantian. Teknik mengurangi interferensi yang pertama adalah gantian. Ya, namanya dikenal dengan TDMA, Time Division Multiplex gitu kan, TDM. Nah, jadi gantian, boleh gantian dong ngobrolnya gitu kan. Grup satu dulu, baru kemudian grup grup yang kedua gitu ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah frekuensinya geser. Oh, kamu ngobrol, jangan frekuensi audio, mungkin frekuensinya adalah frekuensi ultrasound gitu kan, ultrasonik gitu kan, sonik frekuensi kelelawar, boleh aja gitu ya, karena nanti eh, mereka tidak akan saling berinterferensi. Itu dinamakan dengan di telekomunikasi juga ada ya. Itu dinamakan dengan FDM, frekuensi division multiplex. Yang terakhir, saya pengennya nggak gantian, saya pengennya frekuensinya sama. Oh boleh, kode-nya beda gitu kan. Kode beda. Artinya apa? Ya Anda ngobrol pakai apa? Yo ini pakai bahasa Jawa gitu kan. Ini pakai bahasa Inggris. Nah, kan misalnya seperti itulah. Walaupun mereka ngobrol teriak-teriak gitu ya, seperti itu pasti Itu pasti nggak akan saling berpengaruh. Kenapa? Walaupun sama-sama audio, gitu kan, frekuensinya sama-sama audio, kemudian dia tidak gantian bersamaan, tapi kodenya beda. Gitu kan. Syaratnya mereka nggak saling mengerti ya. Jadi di sini tidak ada yang ngerti bahasa Inggris, di sini tidak ada yang ngerti bahasa Jawa. Nah, tapi kalau si C ngerti, nah ini bahaya gitu ya, seperti itu karena bisa bocor bicaraannya. Nah, ini dipakai pada apa? CDM gitu kan, CDM. Nanti ada aksesnya adalah TDMA, FDMA, dan CDMA. Gitu ya. Itu adalah pada dunia telekomunikasi seperti itu. Chromatic dispersion, nah yang 8 gitu kan, chromatic dispersion. Ini contohnya, jadi sinyalnya nambah lebar gitu ya. Sinyalnya nambah lebar biasanya pada sinyal optik ya, optik. Kalau Anda punya pointer gitu kan, ketika ditembakkan mungkin di 1 mili ya, tapi ketika nyampe papan tulis mungkin dia akan lebih lebar. Nah ini ada chromatic dispersion gitu, seperti itu. Nah ini dia chromatic dispersion. Mungkin dia hanya 1 mili, tapi ketika ditembakkan jarak jauh mungkin udah jadi 5 mili dan seterusnya. Jadi ada pulse broadening gitu kan, pelebaran pulsa gitu ya, seperti itu. Oh sudah ternyata.
itu kira-kira apa namanya 8 impairment ya, impairment dari dunia dunia telekomunikasi gitu kan, seperti itu. Saya ringkas dulu sejenak, dimulai dari atenuasi gitu kan, atenuasi solusinya gitu kan, linear distorsi, distorsi linier, kemudian masuk ke non-linear distorsi, kemudian noise gitu kan, internal sama external noise, masuk lagi ke fading, pantulan ya, pantulan masuk lagi ke Doppler shift tadi, masuk lagi ke frekuensi interferensi begitu kan. Nah, ini yang solusinya juga. Terakhir adalah chromatic dispersion. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini mengenai ini relatif sederhana ya. Jadi tidak ada matematiknya. Mungkin matematik kita di pertemuan berikutnya keluar lagi matematik. Ada yang ditanyakan? Boleh Pak, saya Pak. Silakan Aditya Saputra. Nah, izin bertanya Pak. Hmm. Kan tadi di bagian 7 tuh, kalau misalnya kita satu ruangan Pak ya, Hmm. kayak bakalan ada suara noise atau gimana gitu Pak. Kalau misalkan kita lagi meet nih Pak, biasanya ada suara teman kita gitu, yang Di on belakang mic. ada tuh. Iya. Nah, itu tuh kadang suara ada kayak suara, bukan keras, gitu tuh Pak. Kayak suara keras gitu Pak. Kira-kira itu apa Pak? Oh, oke, oke. Apa namanya? Suaranya keras ya. Suaranya sama atau enggak ya? Jadi ada namanya echo ya. Echo tulisannya gimana ya? Echo. Nah, gitu. Jadi kan di dalam sinyal. Jadi biasanya dia sudah diatur ya sama softwarenya. Jadi ketika ada amplitude yang mirip dengan amplitude aslinya. Nah, misalkan seperti ini, set sinyalnya seperti ini. Nah, kemudian masuk ke mikrofon, gitu ya, masuk ke mikrofon, gitu kan, mikrofon, kemudian masuk ke laptop dan seterusnya ya, dikembalikan kan ke audio ya, ke audio kan, ke audio. Nah, eh, sinyalnya, sinyalnya ini, makanya mikrofon sama audio kalau bisa jangan hadap-hadapan begitu ya. Nah, kan di sini ada amplifier nih sebenarnya nih, ada amplifier ya, ada amplifier. Nah, eh, ketika dia dia masuk lagi, sinyalnya sinyal siapa? Ya sinyal si ini ya. Sinyal siapa? Sinyal yang Anda omongkan tadi gitu kan. Nah, dia masuk kembali ke dalam sebuah sistem gitu. Maka akan ada terus-menerus amplifikasi gitu ya. Amplifikasi nah ke sini. Nah, ini ke mic lagi. Amplifikasi terus-menerus, nanti makin lama makin besar. Makin lama makin besar, terus saja membesar gitu kan. Nah, itu maka melengking suaranya gitu. Berarti kalau melengking berarti amplitudenya besar sekali gitu ya. Bedakan antara pergeseran frekuensi dan melengking. Kalau melengking suaranya tinggi gitu ya, seperti itu amplitudenya besar gitu kan. Kalau kalau dia kalau dia memang dan apalagi kalau bentuk pulsanya sama, apalagi kalau misalkan eh, kayak toa sama sama mikrofon barengan gitu kan dihadapin maka akan melengking. Itu disebabkan oleh echo tadi. Tapi memang sekarang di softwarenya sendiri ya kalau kita lihat, kalau Anda lihat di menu-menu Zoom dalam ini ya, itu sudah ada echo canceller namanya, canceller gitu kan. Jadi dia bisa dia pakai algoritma juga ya. Dia bisa mendeteksi oh ini suara yang barusan dong, jadi jangan dimasukkan kembali begitu, seperti itu. Jadi data yang tadi, voice yang tadi dia tidak akan input kembali karena memang biasanya powernya rendah gitu kan. Powernya rendah, cuma kalau diamplifikasi terus-menerus kan jadinya besar ya dan ujung-ujung juga mungkin. Kira-kira begitu. Itu mungkin jawabannya ya, Surya ya. Semoga sudah apa paham. Iya Pak. Berarti itu karena ini Pak ya, kayak frekuensi ekornya tuh masuk ke Masuk yang ke lain. mikrofonnya, betul betul. Oke, makasih Pak. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Yang lain? Izin bertanya Pak, Ya, Pilar silahkan. pertanyaan saya itu
apa sih faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan telekomunikasi, serta apa sih langkah-langkah pencegahannya yang dapat diambil untuk mengurangi risiko gangguan telekomunikasi tersebut? Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya textbook ya. Nah, kan ini sudah dijelaskan ya faktor-faktor penyebabnya nih. Apa? Seperti misalkan kayak ngulang kuliah jadi. Nah, apa? Di dalam atenuasi faktor yang menyebabkan adalah eh, bahannya ya, bahan dari siapa? Bahan dari apa? Eh, kanal, misalkan kabel koaksial, dia walaupun kapasitor apa maaf, walaupun koper gitu ya, tembaga pasti memiliki losses. Nah, itu pasti memiliki loss, maka powernya berkurang. Nah, solusinya kan ini menggunakan amplifier, menggunakan ini kan solusinya nih. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah linear distortion. Biasanya bahan dari apa kanalnya ya. Biasanya dari bahan sama sifat resistif dari sebuah saluran tadi. Kemudian distortion ya bahannya dibikin lebih bagus begitu ya, bahannya lebih bagus, atau komunikasi yang selanjutnya adalah apa noise disebabkan oleh apa internal dari device-nya sendiri. Kita device pakai semikonduktor, kalau Anda belajar ada materi apa materi apa semikonduktor ya, rangkaian elektronika device mungkin ya kalau ada ya, atau di rangkaian elektronika. Nah, di sana ada tuh bagaimana elektron tersebut ada PN junction dan seterusnya. Nah, itu mengakibatkan panas sebenarnya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah aplikasinya apa? Ya menggunakan ini dia solusi-solusinya ya. Jadi satu satu problem itu solusinya beragam gitu, seperti itu tergantung kebutuhan dan tergantung biaya yang diperlukan. Pendinginan, kondisi untuk noise maka diperlukan pendinginan. Kan fading maka jangan terlalu banyak fadingnya, atau bikin apa namanya antena yang banyak. Doppler shift ini tidak bisa dihindarin ya, gitu ya. Seperti itu maka harus siap-siap sinyal yang lebih tinggi. Nah, interferensi, nah ini dia pakai apa? Pakai time domain gitu kan, pakai frekuensi domain, apa frekuensi division ya, maaf. Kemudian time division pembagian waktu dan CDMA. Nah, mungkin di time division kita tidak tidak kok kayak saya kok kayak nggak kerasa ya Pak. Ya memang betul nggak kerasa ya, karena batas batas manusia respon manusia itu minimal 150 milisecond. Jadi proses semuanya gitu ya, proses semuanya dari sini ke sini gitu kan, balik lagi itu pokoknya kurang dari 150 milisecond gitu. Jadi apa namanya kalau di bawah itu maka kita udah mulai kerasa tuh bahwa ada delay. Nah, tapi kalau masih di bawah 150 milisecond itu nggak ada. Ini dia kalau hearing ya, hearingnya suara ya. Nah, kalau melihat itu 50 Hz. Nah, jadi kalau sinyal PLN kan begini ya, apa maka ada titik voltase nolnya nih sebenarnya nih. Nah, dia sebenarnya kedap-kedip tuh, gitu kayak gitu. Tapi mata siapa? Manusia tidak respon, tidak awas. Jadi seolah-olah dia nyala terus, padahal dia on off gitu. Ada 50 Hz perubahan, ada posisi di mana voltage-nya nol gitu. Makanya cara ngedeteksinya gimana Pak gitu ya? Apa ya? Ya ini kan batasan nature-nya manusia ya. Maka si sistem dibuat sedemikian rupa agar agar kita kita merasa bahwa itu baik-baik saja, padahal memang itu sudah didesain by sistem oleh engineer ya. Kalau ngelihatnya gimana? Ya coba aja layar monitor disorot pakai kamera gitu ya, apalagi monitor jadul. Itu kelihatan tuh garis-garisnya. Nah, itu sebenarnya perubahannya begitu tuh, kelihatan gitu ya. Seperti itu. Jadi tapi mata manusia tidak respon, tidak awas. Jadi nah berbagai macam solusi-solusi tadi ya, kebanyakan sih dari bahan atau dari komunikasi digital. Mungkin itu ya pilar ya jawabannya ya. Ini ada Baik, juga di Pak. materi di sini. Oke. Ada lagi Baik. yang tanyakan? Silakan.
tidak ada kalau tidak ada, terima kasih atas kehadirannya. Nanti bahan akan saya upload di Google Drive ya, biar tidak biar dapat diakses oleh semuanya. Selamat siang, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.